sa'atan wa la yastaqdimun, yang selama ini sering kita singgung dan kita ingatkan. Maka bila tiba ajalnya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, maka semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi bimbingan, diberi petunjuk melalui ilmu pengetahuan, melalui agama, melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dulu para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya secara sanad dan berturut-turut dengan sahabatnya menyampaikan kepada pengikutnya, kan kemudian pengikutnya sampailah kepada imam-imam yang populer, baik imam tafsir atau imam hadis, imam fikih. Lalu imam-imam ini pun menyampaikan kepada murid-muridnya secara kolosal dan secara tekun. Maka setiap imam mempunyai pewaris-pewaris dari murid-muridnya, dan murid-muridnya pun juga jadi mempunyai murid, dan seterusnya sampai kepada kita. Sebetulnya sangat-sangatlah mudah untuk ditelusuri Islam ini kalau mau belajar, karena tidak jauh bahwa 1442 Hijriah ini bila ditelusuri sanad-sanad jalur-jalur yang paling tinggi itu kisaran 35-36. Artinya apa? Mudah untuk mencari dengan tekun, dengan serius dan seterusnya. Ya, alhamdulillah. Dan Islam masih gamblang karena Qur'annya yang turun dulu juga itu, dan ditekunin oleh orang-orang dari generasi ke generasi, dan hadisnya juga itu masih ada di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan kemudian itu yang sangat populer. Dan nanti ada para ulama yang mustadrikun, yang menyusulkan. Ada Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya Hakim, ada Imam Ibnu Abdul Bar dalam Istidhkar, dan alhamdulillah rabbil alamin terus dari waktu ke waktu ada. Jadi kalau mau ngaji dengan sungguh-sungguh sebetulnya sangat gamblang sekali Islam ini. Yang beda cuma satu, pemahamannya beda-beda, tapi teksnya cuma itu. Alhamdulillah. Makanya semakin banyak menelaah dan semakin banyak bertanya, sebetulnya akan semakin gamblang Islam itu, bukan semakin ruwet. Kalau ruwet karena pikirannya ruwet, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan cara memurojaah Quran dari dulu sampai sekarang sama, dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'in, dan sampai kepada imam-imam yang hebat-hebat tadi. Imam Asy-Syafi'i hafal Quran masih sangat muda, sangat belia, sangat kecil, dan mengkhatamkan Al-Quran setiap hari 1 khataman. Di bulan Ramadan setiap hari semalam 2 khataman. Sirahnya jelas, manaqibnya jelas, ya kan. Imam Abu Hanifah sangat-sangat jadi tekun dan sangat menguasai Al-Quran Karim, bisa mengkhatamkan Al-Quran 7.000 kali. Begitu juga Imam Malik. Ya, kamu ngapain, kamu mau pinter kok begitu? Ya nggak bisa. Letakkan Al-Quran di kepala, letakkan hadis di kepala, mohon kepada Allah untuk memahaminya melalui guru, dan guru juga punya guru, dan senang untuk jadi mengkomparasi ilmu, maka jadi akan menjadi orang alim di zamannya dengan penuh ketawaduan dan bukan pekok untuk mengeksploitasi ilmu. Jadi gamblang ilmu pengetahuan itu sampai kapanpun masih gamblang, karena referensinya masih ada dari dulu sampai nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalau kita tidak paham artinya, maka masih senang matan dan nasnya, karena menjaga ilmu cuma dapat pahala, cuman nggak bisa diterapkan di kehidupan karena orangnya sudah pada nggak mau. Tapi minimal menjaga lafalnya itu adalah ibadah yang luar biasa. Menjaga nasnya, menjaga matanya, menjaga hadis, ya kan, hanya sekedar membaca saja, ya diniatin karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktunya ilmu-ilmu ini akan menjadi ilmu buangan. Jadi orang lebih senang belajar komputer, lebih senang belajar matematika, lebih senang terbang ke langit dan seterusnya, meskipun itu penting dalam ilmu dunia. Dalam ilmu dunia sangat penting, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Jadi salah satu tanda kiamat itu
hadis sahih Bukhari Muslim bahwa tanda kiamat itu intisyarul jahli, yaitu bahwa merebaknya dan tersebarnya kebodohan. Semua ulama memperjelas itu. Yang dimaksud bodoh itu apa? Bodoh ilmu agama, ilmu Allah khususnya, ilmu tauhid. Tapi kalau ilmu dunia akan digelar oleh Allah dan setiap hari ada penemuan. Karena ditemukannya semua ilmu itu juga bagian dari tanda kiamat. Karena semakin mepet kiamat itu semakin yang gaib itu sedikit. Jadi dunia bisa diteropong dari sekarang ini. Kelihatan tuh video call dengan New York semalam tuh. Ya gitu. Jadi kelihatan dunia itu bisa diteropong dengan hitungan menit. Kan dengan Google, dengan apa itu ketok dengan Google Earth ya kan, yang mana jadi bumi itu bisa dilihat. Itu ilmu yang akan diberikan oleh Allah sebagai bagian dari menghabiskan ilmu gaib. Nah gitu. Maka kuburan itu bisa diteropong juga gitu. Oh ya, kelihatan. Ya kan begitu. Nah, itu namanya ilmu dunia dan itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu Allah yang agama semakin kurang diminati. Maka nanti ada hadis sahih bunyinya begini. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang sangat aneh dan sangat ganjil. Jadi orang membuat apaan tuh, mengatakan apaan tuh gitu. Tapi karena getolnya baginda Rasul untuk mentarbiyah, untuk menyampaikan, mendidik 1, 2, 3 orang sampai 3 tahun dapat 40 orang di rumahnya Al-Qam bin Abil Arqam. Jadi 40 orang itu orang mahal sekali. Dibentuk halaqah, dibentuk tarbiyah, dibentuk lingkaran. Ya kan, jadi belum ada tabligh akbar pada waktu itu. Yang ada adalah lingkaran kecil. Ustaz Halimi, tabligh akbar itu penting tapi tidak akan bisa digerakkan karena orangnya cuma datang doang, ya kan. Jadi harus ada lingkaran-lingkaran kecil dan harus ada tabligh akbar dan harus ada jadi ngaji khusus pengkaderan dan harus ada tabligh akbar, ya. Nah, maka baginda Rasul ballaghur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah, maka muncullah 40 orang itu. 40 orang hebat-hebat lalu dipimpin oleh Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengumumkan membuat bendera merah putih itu ada di situ. Jadi bendera kami prajurit Muhammad, nah gitu. Akhirnya keliling Ka'bah pada waktu itu. Itulah pembukaan jadi dakwah Rasulullah. Akhirnya orang kaget, orang Makkah. Duh, kok ternyata banyak ya? Begitu. Nah, mulai ada tekanan. Maka orang kalau sudah membuat bendera dan sudah mengumumkan harus siap untuk dibully orang. Nah, itu di situ kaidahnya. Nah, ini luar biasa jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu bermula sangat ganjil, sangat aneh. Seperti kayak orang punya produk baru, apaan tuh. Nah, pasti kalau air nanti akuanya tersinggung, ya kan begitu kan. Jadi begitu itu pastilah kalau ada guru baru, guru lama tersinggung. Itu namanya ilmu aqua, itu namanya ilmu bisnis. Makanya jadi guru jangan mudah tersinggung sama muridnya. Kita harus bisa mencetak murid yang lebih hebat dari gurunya. Catat itu. Jadi gurunya, muridnya harus lebih hebat daripada gurunya. Guru yang bisa mencetak murid yang lebih hebat itu namanya guru yang sukses, ditambah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kehabisan kapling dan nanti dibandingi sama muridnya. Catat baik-baik yang begini-begini ini saya sampaikan. Ya. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Di saat sudah asing dan aneh, maka berbahagia dan beruntunglah orang yang dianggap aneh oleh masyarakat. Tapi memang jangan sengaja aneh-aneh, nggak boleh juga. Wah, saya pengen aneh-aneh, nggak boleh. Nanti ada kaidah sosial, khalif tu'raf. Kalau ingin populer, yang penting kamu aneh dari masyarakat, jangan begitu. Jadi berjalan yang baik, yang tertib, yang runtut bersama masyarakat dan tekuni agama Allah Subhanahu wa taala.
ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tekunin pula ilmu dunia dan ilmu modern. Jangan sampai gagap teknologi akhirnya ngezoom nggak bisa, nge-WA nggak bisa, nge-Facebook nggak bisa, akhirnya kehilangan separuh agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah itu separuhnya ada di medsos sekarang ini. Separuh agama Allah itu ada di medsos. Siapa yang bisa mengoperasikan medsos untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan agama Allah, maka itu orang ahli surga. Catat omongan ini. Siapa yang bisa mengoperasikan agama Allah, medsos untuk kepentingan agama Allah, itu ahli surga. Kuasailah ilmu dunia untuk mengoperasikan agama Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan Allah. Maka harus punya pulsa, harus punya wifi, harus punya handphone, harus memperbaharui, mengupdate jadi alat-alatnya, niatnya untuk mengoperasikan agama Allah. Tuh coba. Dulu kata para ulama, para guru kita yang mulia, ya Allah, aku mau bekerja supaya bisa menghidupin agama Allah. Ya Allah, aku mau makan supaya bisa ngibadah, supaya bisa sholat. Nah gitu. Jadi dunia ini harus digenggam untuk mengoperasikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh gitu. Maka kalau ada pertanyaan, enak mana orang miskin sama orang kaya? Ya enak orang kaya lah. Miskin kok diminta, ya kan tidak bisa. Nah, jadi seperti itu. Subhanallahil azim. Ya. Dan itu saudaraku semuanya, waktu tidak ada, ini semuanya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Perhitungkan baik-baik waktu dan umur. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzana alaikum. Selalu hitunglah jadi dirimu sebelum kamu nanti dihitung, ya kan? Dan timbanglah juga dirimu sebelum kamu nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa menghitung dan biasa menimbang, maka dia akan bisa mendeteksi secara dini, kayak mempunyai alat detektor, ya kan? Termometer, ya kan, untuk ngecek darahnya, untuk ngecek suhunya, maka minimal dia mempunyai jadi pengetahuan dini tentang hal tersebut. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim, juz 18, suratnya namanya Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. 1 sampai yang ke-11 adalah ahli-ahli surga Firdaus, ya kan? Jadi orang yang khusyuk dalam sholatnya, ya kan, orang yang memperhatikan waktu dan umurnya, tidak lelahan, tidak gojek terlalu banyak, ya kan. Gojek itu maksudnya bukan gojek itu keguyonan yang tidak ada manfaatnya. Anil lagwi mu'ridun, orang yang selalu disiplin keekonomian dan keuangan. Lizzakati fa'ilun, dari mana kok kedisiplinan keuangan dan ekonomi? Orang memberi zakat itu artinya orang punya. Kalau orang tidak punya itu menerima zakat, makanya disiplin ekonomi namanya, ya. Nah, gitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, kayak model-model begitu orang yang menjaga kehormatannya, kecuali kepada miliknya, laki, perempuannya, begitu. Farhan, ya kan. Jadi dijaga kehormatan itu. Orang yang menjaga kembali, ya kan, sholatnya. Kalau yang pertama bobotnya luar biasa. Ini surat Al-Mu'minun. Maka ini kepentingan pribadi, maka asy-syakhsiyah al-islamiyah, kepribadian yang islami, yang disiplin, maka akan bisa menjadi sina'atul hayah namanya. Kayak buku yang dikarang oleh Ahmad Rashid bahwa sina'atul hayah. Sina'atul hayah itu kamu harus mempunyai kepribadian yang bagus dan kemudian nanti menjadi tempat circle, ya kan, tempat circle. Jadi yang namanya gula itu tempat muternya semut di situ, makanya jadi gula lah bagi publik dan bagi masyarakat. Jadi orang yang mempunyai kekuatan supaya menjadi patron. Jadi manusia itu dari dulu sampai sekarang itu isinya melingkar kepada orang yang dianggap kuat ilmunya, maka dilingkarin orang. Ada dilingkarin cuma 10 orang, ada yang 200 orang, ada yang 1000 orang. Itu melingkar. Begitu juga orang yang bisa
sering mempunyai kekuasaan suka dilingkarin orang. Lihat nanti kalau kekuasaannya sudah hilang pasti orangnya pada kabur, ya kan? Nah, jadi seperti itu jadilah syakhsiyah jadzabah. Jadi kepribadian yang menarik, kepribadian yang mempunyai gravitasi, ya. Ini surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai, ya kan? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, itu ayat yang ke-11 ya. Jadi itu syakhsiyah Islamiyah, syakhsiyah jadzabah. Jadi syakhsiyah patron namanya. Jadi kamu cari setiap orang, setiap masyarakat itu pasti akan melingkar dengan siapa sosok yang kuat di situ, ya. Makanya dulu ada ungkapan an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu agamanya hampir tidak ada. Agamanya ya agama penguasanya, agama gurunya gitu. Biasanya begitu. Nah, makanya menjadi sosok-sosok yang kuat, syakhsiyah da'iyah, syakhsiyah jadzabah, syakhsiyah jadi patroniyah, ya kan begitu. Harus menjadi seperti itu. Nah, kalau di kalangan masyarakat Indonesia itu banyak pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, maka akan melingkar dengan orang Indonesia. Ketika tidak banyak yang kokoh, akan melingkar dengan orang Cina, dengan Amerika, dengan mana-mana, karena tidak ada kepribadian yang kokoh. Nah, membangun kepribadian ini bisa tingkat personal, bisa tingkat kolektif. Jadi kalau pribadi sangat kokoh dan banyak, kalau di setiap provinsi itu ada 100 orang, maka kita baru mempunyai 3.400 orang, ya kan? Iya, 3.400 orang baru. Dan itu untuk ukuran Indonesia tidak banyak, karena jadi penduduknya 250 juta. Jadi begitu. Jadi gampang ngitungnya itu, dan itu bahasa Al-Quran sebetulnya. Begitu juga kenapa misalnya Al-Hayah itu mempunyai semboyan. Jadi dituangkan di misinya, kita akan mencetak ahli Al-Quran sebanyak-banyaknya, jadi jumlah kelurahan yang ada di Indonesia tuh. Dan selalu diingatkan, bahkan ada 34 provinsi, ada 7.000 kecamatan, ada 559 kabupaten kota, ada 83.000 desa, ya kan? Ini cita-cita nasional itu satu nih. Tadi makanya saya bilang bukan kelas Gang Said, bukan, itu di situ, ya kan. Terus sebanyak-banyaknya ketika setiap, kalau menurut tafsir Al-Qurtubi, ya kan, Imam Al-Qurtubi Al-Jami' Al-Ahkamil Quran, orang yang membaca surat ayat kursi, ya kan, rumah yang dibacakan ayat kursi itu bisa memberikan sinar dan memberikan syafaat ke 40 tetangga, kanan, kiri, depan, belakang. Luar biasa. Gimana kalau dan belum cukup, karena satu desa itu nggak cuma 160 orang. Satu RT aja ada sekitar berapa, Ustaz? Ya. Satu RT itu kakaknya ada berapa? 30 ya. 30 kakak, kalau orangnya kira-kira kali 4, 30 kali 4, 120. Jadi artinya apa? Kalau setiap RT itu ada membaca ayat kursi, maka atau satu RT mendapatkan ini. Nah begitu. Maka kalau ada yang hafal Quran satu di RT itu, maka akan tersyafaati seluruhnya. Nah berpikirnya itu yang begitu, yang lentur, yang luas. Dan orang yang berpikir lentur dan luas itu pasti tidak pekok, Ustadz Halimi. Orang yang pekok itu pasti pikirannya picik. Nah gitu. Itu sudah harga mati dan tidak bisa ditawar omongan ini. Tidak bisa ditawar, pasti ukurannya picik, jadi cekak, ya kan, dan seterusnya. Nah ini dahsyat sekali, ya kan, namanya mencetak syakhsiyah Islamiyah, syakhsiyah jadzabah, ya kan, syakhsiyah patroniyah ini, supaya kita bisa memberikan bimbingan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia. Itu di surat Al-Mu'minun. Jadi setelah itu penciptaan manusia, lalu ya Allah astagfirullahaladzim, kemudian kisah dari mulai Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam
nanti sampai juga beberapa nabi yang lain, selalu dari Nabiullah Nuh umumnya, kemudian Nabiullah Ibrahim di situ, ya kan, kemudian Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, kemudian langsung lompat kepada Nabiullah Musa sama Harun alaihi salatu wassalam bersama Fir'aun, langsung lompat kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian dikatakan ini adalah umat yang satu, itu di surat Al-Mu'minun. Dahsyat sekali ya, kita adalah umat yang satu. Kenapa diceritakan jalur ini? Nabi Nuh kemudian ke Nabiullah Ibrahim 950 tahun itu jaraknya. Nabiullah Ibrahim kenapa kemudian jadi langsung kepada summa arsalna rusulana tatra, yang lain disinggung secara singkat, kemudian ke Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ini adalah jalur Ibrahim alaihissalatu wassalam, mempunyai putra Ishak, mempunyai putra Yakub, mempunyai putra 12, dan salah satu anaknya adalah Lewi. Lewi menurunkan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Musa bertemu dengan ayah angkatnya yang berjasa namanya Fir'aun, karena beliau dirawat di istana atau di desa tapi dengan uang istana anggarannya. Maka itu adalah pelajaran yang menarik, dan kemudian langsung kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Maka ini disebut jalur Palestina dan jalur Bani Israel. Nah begitu, dahsyat sekali, dan itu umat yang satu ya. Nah kemudian nanti ada jalur Makkah, namanya putra Ismail alaihi salatu wassalam, nanti sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditutup adalah umat yang satu. Baik jalur Palestina dan jalur itu adalah umat yang satu, tapi di dalam kenyataannya pada bertengkar antara orang Palestina dengan orang keturunan Nabi Ismail, bertengkar. Nah gitu. Yang uniknya lagi, yang sama-sama mengikuti jalur Nabiullah Ismail sampai Rasulullah Muhammad bertengkar. Guru-guru yang bertengkar itu nggak jelas, jadi pikirannya yang ini tuh nggak jelas ya. Padahal sama-sama jadi Islam tapi bertengkar. Kalau jalur Israel memang berpecah-pecah, ada yang menamakan dirinya Yahudi, ada yang menamakan Nasrani. Ya wajar namanya beda, nanti kemudian berbeda. Misalnya ada wajarnya. Tapi kemudian yang sesama muslim kemudian bertengkar, itu nggak tahu maknya dan nggak tahu bapaknya namanya, nggak tahu jalurnya. Ayo ya kan, maka ada jadi membangun kekuatan syakhsiyah tadi, itu namanya syakhsiyah. Ada yang sifatnya personal dan ada yang sifatnya kolektif. Kolektif itu dari banyak hal kemudian dirakit, dari banyak orang kemudian dirakit, maka ini namanya kolektif. Kayak jalur yang ini tadi. Subhanallah, Adam. Dari Adam alaihissalam itu runut aja, ya kan? Adam. Kalau di Islam langsung Idris, Adam, Habil, ya kan? Yang soleh ini Adam, Habil, Idris alaihissalatu wassalam, ya kan? Kemudian kalau langsung itu adalah Nuh alaihissalatu wassalam, satu-satu nih. Baru ketika sampai Nabiullah Ibrahim, sebelum Ibrahim alaihissalatu wassalam ada Hud, ada Saleh, ya kan? Nah kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam, nah di sini memang bercabang jalur Ismail dan jalur jadi Ishak. Nah ini satu ayah beda ibu dan sama-sama tauhid, tapi selang waktu menjadi tauhid yang agak longgar dan menjadi ada tauhid mutlak, namanya monoteisme absolut sama monoteisme relatif. Ada 3 dalam 1 atau 5 dalam 1 atau banyak banget dalam 1 namanya. Nah itu namanya monoteisme relatif. Yang absolut cuman satu di Islam, yaitu la ilaha illallah. Tuh, coba ini kan indah sekali kalau mau dipaparkan. Nah semuanya ini adalah jadi saudara seayah beda ibu, ya gitu. Iya, saudaraku, itu yang ada di surat Al-Mu'minun. Yang unik lagi, coba lihat aja.
Di ujung surat Al-Mu'minun apa coba? Di ujung surat Al-Mu'minun, ya kan? Jadi wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan yang unik, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul. Ini ayat gamblang banget, dan setidak-tidaknya guru ngaji itu tahu ini. Jadi barang siapa yang memanggil selain Allah, Tuhan yang lain, maka tidak akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya sama sekali. Ya kan? Ya kan, nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung ayatnya, innahu la yuflihul kafirun. Terjemahkan coba, itu ngeri banget itu, bahwa sesungguhnya orang kafir itu tidak akan beruntung. Nah, wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Dan sekarang ini jadi yang unik, banyak orang Islam selalu memojokkan Islam, mengkebirin Islam. Yang ada yang bilang lah katanya semua Islam itu radikal. Nah, memang kamu hilangkan dari muka bumi ini. Kalau kamu menghilangkan Islam, ya bermusuhan sama Allah lah. Nah, ya kan begitu. Kita mah nggak ada urusan apa-apa. Yang unik lagi yang ngomong itu orang Islam gitu, yang punya jabatan gitu ya. Jadi luar biasa. Langsung masuk surat An-Nur. An-Nur ini pencerahan, cahaya, pencerahan kehidupan, ya kan. Hidup ini gelap gulita kalau tidak ada cahaya. Maka meskipun ada di tempat cahaya, misalnya listriknya ada, tapi pikirannya pusing, ngeruit, maka gelap gulita hidupnya. Hidup ini kayak hidup di hutan, gelap gulita. Makanya ada surat An-Nur. An-Nur dinamakan, diawali dengan suratun anzalnaha. Nah gitu, dapat surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala permulaannya, ya kan. Dan isinya apa? Isinya cuman penjelasan kehidupan, masalah hubungan antara laki perempuan, itu dipaparkan dan dijelaskan, ya kan. Sampai ayat yang ke-20 sana, sampai ayat 26 semuanya itu. Kemudian di situ juga masalah pasangan, ya kan, masalah pasangan. At-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, ya kan. Nah, gitu, Zin. Itu ayat yang ke-26 kali, ya kan. Jadi kalau kamu mau dapat yang bagus, ya kamunya harus bagus, ya gitu. Kalau mau dapat biasa-biasa, ya udah biasa-biasa aja. Ya. Iya, pulang kampung boleh, enggak juga boleh, di mana aja ada. Padahal jenis manusia cuma ada dua, kalau enggak laki adalah perempuan, ya kan? Ya kalau ada aneh-aneh, ya jangan cari yang aneh-aneh lah. Mau kita yang biasa-biasa aja juga ribet kadang-kadang, ya kan? Jadi seperti itu. Maka jadi at-thayyibatu lit-thayyibin masuk ayat 27, masalah kerumah tanggaan, ya kan? Masalah aurat, masalah rumah tangga, sampai ayat yang ke-44. Dan Allah menutup ayat 44 itu adalah, jadi kami jelaskan semuanya, ya kan. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa mathalan minal ladzina khalu mau'izatan lil muttaqin. Baru Allahu nurus samawati wal ard. Ya kadang orang bertanya, apa sih mananya? Allah itu menyinari segala, menyinari dengan perintahnya, dengan hukumnya, dengan penjabarannya, semuanya menjadi gamblang, ya kan. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkah. Lalu setelah itu perumpamaan amalnya orang mukmin, amalnya orang kafir, ya kan. Jadi seperti itu. Lalu kemudian tentang masalah akhirat, ya kan. Dan masih ada ayat yang ke-60, itu kegemarannya, masuk ayat yang ke berapa, 60, masih masalah, mengulang lagi setelah diselingin, itu masalah aurat, ya kan. Atau sebelum itu, jadi 59, 58-nya, ya kan, itu masalah apa namanya, jadi keluarga, jadi anak untuk masuk ke apa ruang orang tuanya, ya kan, ada izin 3 waktu itu, ya kan. Kemudian masalah aurat orang yang sudah menopause, ayat 60. Kemudian ayat yang ke-61, laisa 'alal a'ma harajun, ya. Kemudian 62 ini adab bersama
Rasulullah SAW dan bersama grup ya dan seterusnya. Ini adab bersama grup dan bersama Rasulullah. Ditutup surat An-Nur, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ketahui apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika mereka dikembalikan ke Allah akan dibeberkan semuanya. Wa yauma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum ma 'amilullahu bikulli syai'in alim. Subhanallahil azim. Jadi kemudian masuk surat Al-Furqan dari ayat 1 sampai ayat 20 yang ada di juz 18 ini, ya kan? Ya, luar biasa tentang sikap orang kafir terhadap Al-Quran, tentang sikap orang kafir terhadap Allah, tentang sikap orang kafir terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadi sebetulnya mereka tidak akan kuat sama sekali kalau tidak ada orang Muslim yang menjadi sejongos mereka. Makanya di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-20, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Sebetulnya orang kafir itu tidak berdaya kalau orang muslimnya itu kompak. Karena menjadi dikdaya karena ada orang muslim yang banyak jadi jongos. Itu Quran yang ngomong. Nah gitu. Ini luar biasa, akhirnya orang muslim selalu recok dan berhadapan dengan sesama muslim, tidak pernah berhadapan langsung sama orang kafir, tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Pasti akan berhadapan dengan maknya, pakliknya, bahkan ada yang berhadapan dengan anaknya sendiri karena anaknya berpihak kepada mertua, lalu kemudian dia nggak cocok sama bapaknya. Ada sekarang. Nah, jadi ini luar biasa dahsyat jamaah dimulakan Allah. Dan kemudian surat juz 6 insya Allah. Nah itu gamblang ya kan, juz 6 ada surat Al-Maidah, luar biasa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jam 7.24 ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan dulu, karena jam 8 ada acara online juga sama keluarga besar Masjid Al-Akbar ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali kita doakan para kekasih kita dari semua orang muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh orang muslim adalah saudara kita, dan bangsa Indonesia kita doakan, dan keluarga kita, keluarga di Al-Hayah, Hayatuna Yayasan di pesantren Al-Hayah, dan cabang mitra ya kan, relasi koleganya semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Ya Allah, birahmatika wa tafadhuli minka ya Allah, warzuqna wa iyyahumus shifa. Ya Allah, berikanlah kesembuhan dari yang sakit ya Allah, yang sudah sakit ya Allah, berikan kesembuhan. La shifa illa shifauka ya Allah. Dan yang merasa sakit badannya dan penyakitnya, mudah-mudahan Engkau hilangkan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallimna min afatid dunya balaiha wa fitaniha. Ya Allah, selamatkan kami semuanya dari cobaan fitnah dunia. Ya Allah, ketakutan urusan dunia ya Allah. Selamatkan dari COVID-19 ya Allah. Selamatkan dari COVID-19 ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa yassir lana umurana umurad dini wad dunya wal akhirah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah di waktu yang sulit bagi umumnya kehidupan ini. Kullu asirin laka yasir. Semua yang sulit bagimu adalah mudah ya Allah. Yassir lana umurana syurah sudurana ya Allah. Birahmatika ya arhamar haqiq amalana balligh maqasidana waqdi hajatina wa duyunana ya Allah. Ya Allah, berikan kesuksesan ya Allah, pengabulan niat, cita-cita, hajat ya Allah, bisa membayar amanah dan utang-utang kita ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, rahmatika ya arhamar rahimin. Wa anzilna al-barakat ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kami dan dosa para pendahulu kami, kedua orang tua kami, qaribaihima ya hawashima ya Allah.
dan para guru kami. Ya Allah, para guru kami telah berjasa dalam ilmu, dalam berjasa bimbingan dan kemudian amal baik ya Allah, dengan sanad dan jalurnya, jaringannya sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku semuanya, Anda di dalam kebaikan, dalam kesehatan, dalam kebersamaan hari Ahad atau hari Minggu, hari yang panjang, hari libur, diwaspadai ya kan, hati-hati, terus hati-hati sama malaikat atid ya kan, bersahabatlah sama malaikat raqib ya kan, dan hati-hati juga dengan komunikasi, mudah-mudahan terjaga, bukan tidak boleh keluar dengan penuh kedisiplinan dan kehati-hatian, karena jadi hukum sebab akibat itu berjalan tentu insyaallah taala, dan masing-masing saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menularkan dan jangan ketularan, semuanya sadar dengan itu insyaallah. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.